Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bagaimana Ibu ini kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan yang sangat baik hari ini Ibu Eka. Ya, Ibu Eka, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tahapan pertama dalam proses supervisi, yaitu pra-observasi. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini dalam percakapan pra-observasi yaitu untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu Eka lakukan. Selain itu, juga sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu Eka melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berpihak pada diri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan ke mereka sebagai dasar dalam proses observasi. Apakah boleh Ibu Eka? Sangat boleh. Baik, ya kita langsung pada pertanyaan pertama Ibu Eka ya. Dalam proses pembelajaran tentunya kita mempunyai tujuan pembelajaran. Jika saya boleh tahu, untuk pembelajaran nanti Ibu Eka memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Baik, untuk materi pertemuan kali ini itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kebetulan materinya adalah tentang vektor. Nanti tujuannya yang pertama diharapkan siswa dapat membedakan besaran vektor dan scalar. Kemudian yang kedua nanti diharapkan siswa dapat menganalisis karakteristik dan sifat besaran vektor itu sendiri. Kemudian yang ketiga nanti diharapkan siswa dapat membuat gambar vektor yang sudah diketahui besar dan arahnya. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Ibu Eka. Nah, kemudian untuk area kompetensi yang akan Ibu Eka kembangkan, itu area apa saja Ibu? Area kompetensi yang akan dikembangkan ada 2. Fokus saya itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya Ibu Eka dalam proses pembelajaran, bolehkah saya tahu strategi apa yang akan Ibu Eka gunakan, kemudian modelnya seperti apa dan metodenya? Sekarang lagi tren dengan pembelajaran berdifferensiasi ya Ibu Eni. Nah, jadi dalam pembelajarannya nanti saya akan terapkan pembelajaran berdifferensiasi ada 2, yaitu saya akan menggunakan diferensiasi konten dan proses. Kemudian untuk model pembelajarannya sendiri saya akan menggunakan model problem based learning dan dipadukan dengan metode diskusi. Kemudian nanti ada tentunya tanya jawab dan penugasan. Menarik sekali Ibu Eka ya untuk strateginya. Kemudian Ibu Eka berdasarkan rancangan pembelajaran tadi, Ibu Eka menggunakan media pembelajaran apa saja? Medianya yang pertama tentunya saya akan bikin kayak Infokus ya. Kemudian ada LKPD. Kemudian untuk bahannya sendiri untuk menunjang kegiatan anak-anak nanti akan disuruh bawa busur belajar itu. Setelah itu kemudian ada yang pasti ada buku juga sebagai bahan ajarnya. Selain buku, ada media lain mungkin Ibu Eka? Nanti di dalam pembelajarannya itu akan ada PowerPoint. Nanti anak-anak akan disajikan karena kan akan dilakukan diferensiasi konten ya. Nanti akan disediakan video juga, kemudian gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Baik, bagus sekali Ibu Eka. Nah, Ibu Eka sudah punya tujuan pembelajaran, kemudian model metode, rancangannya ya, strateginya, kemudian medianya. Nah, kira-kira kapan Ibu Eka akan melakukan proses pembelajarannya? Jadi, hari pelaksanaan observasinya itu kapan? Akan dilaksanakan insya Allah hari Rabu tanggal 24 ya. Kemudian jam ke-6.07 di kelas 11. Nah,
berdasarkan tadi yang sudah Ibu Eka sampaikan bahwa Ibu Eka nantinya pastinya itu akan menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi, terutama difokuskan pada diferensiasi konten dan proses. Kemudian modelnya menggunakan program based learning, menggunakan dipadukan dengan metodenya diskusi dan dijawab dengan pegasan ya. Kemudian medianya tadi sudah dijelaskan sangat baik, di dalamnya juga sudah ada disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan strategi BPK, yaitu diferensiasi. Nah, berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan tadi ya Ibu Eka, dan Ibu Eka sudah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang akan Ibu Eka lakukan nantinya dalam proses observasi kelas. Nah, menurut Ibu Eka, apa saja yang sudah Ibu Eka dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya dapat memahami dan yang pertama, dan berarti saya sudah siap memiliki gambaran nanti ketika di kelas apa yang akan saya lakukan, dan tentunya kesiapan lain seperti perangkat yang akan dipakai, media, dan ajar. Berarti dari percakapan observasi ini Ibu Eka sudah setidaknya tahu gambarannya ya, kemudian sudah mulai menyiapkan diri untuk dalam proses observasi. Baik, saya rasa dalam tahapan ini sudah cukup Ibu Eka ya. Sampai bertemu Ibu Eka ya dalam observasi kelas di hari Rabu jam 6.07 di kelas 11A. Baik, terima kasih, saya akhiri kegiatan kita hari ini Ibu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada teman yang tidak hadir? Siapa? Sarina. Kenapa dia? Hadir. Ada lagi? Firman. Ini berapa Firman? Satu tiga. Ada lagi? Ya isi? Ada? Apa? Jadi dua teman kita Firman sama Sarina sakit ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita doakan teman kita juga supaya cepat sehat ya. Kalau gimana? Oke, silakan kita doa dan doa bersama, mudah-mudahan kita sehat dan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Teman-teman, mari saya doakan sampai lagi dan semoga pelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi di kelas ibunya Maria, ini pertemuan kita akan membahas itu dari selanjutnya terjadi pada sana. Oke? Di kelas 10 sudah belajar tentang kumpulan. Sudah. Oke, di kumpulan itu ada materi bagian tentang besaran. Ada? Oke. Besarannya terdiri dari berapa? Dua. Besaran apa semua? Oke. Besaran pokok dan besaran. Tidak ada tidak punya. Ini terjadi lagi ya. Kemudian diperhatikan. Jangan kemana? Ini yang pertama, apakah kalian pernah bermain layang-layang? Apakah kalian pernah lihat di televisi atau bermain kayak gini? Oke. Saat terjun payung dengan orang bermain layang-layang, itu bagaimana alam terjun kalau terjun payung? Ke bawah lurus atau samping? Oke. Kalau sebuah benda bergerak, tentunya dia mengalami pergerakan. Ya, mengalami pergerakan. Kemudian kalau dia gerak berarti ada daya guna.
Iya, itu boleh. Apa lagi? Apa? Gerakannya bisa cepat bisa? Nah, ada yang mau bertanya? Apa itu vektor? Besaran yang memiliki arah. Besaran yang memiliki arah dan sekarang silakan berdiri, kemudian bentuk kelompok di sebelah sini kelompok satu, yang kelompok satu di sebelah sini silakan bergabung, kelompok dua di belakang, kelompok tiga di sini, kelompok empat, satu dua udah ini kelompok kelompok tiga kelompok silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu.
Teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan materi itu dengan topik vektor. Di sini teman-teman saya akan menjelaskannya. Silakan, Kak. Yang lain kan ya? Ambil siap-siap. Vektor A jauh 3 meter bergerak ke arah kemudian berbelok ke arah kemudian vektor perpindahan selama arah bergerak kepada kolom berjalan ke arah utara. Sedangkan arah mata angin kita harus melakukan terhadap arah mata angin dari utara, timur, barat, barat, seorang anak berjalan sejauh 3 meter ke arah utara. Bisa dilihat ke arah utara itu ke atas jauh 3 meter. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh di sini pangkalnya dan di sini ujung vektor. Ujung vektor taruh di sini. Tanda panah. Dari utara berbelok ke barat. Dan di sini dibuatkan garis. Garis ini merupakan perpindahannya. Baik. Sudah jelas? Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, yang sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitril Kambia dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana cara menetapkan letak perpindahan dari garis yang telah ditentukan itu. Garis perpindahan. Walaupun dijawab atau ada yang bertanya lagi? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dirembukan jawabannya. Yang lain boleh nanti membantu ya. Kiranya ada yang mau ditambahkan. Jadi teman-teman, saya akan menjawab dari pertanyaannya Ahmad Fikir untuk menentukan garis perpindahan. Garis perpindahan ditarik melalui ujung vektor ke pangkal vektor. Jadi sudah jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas? Tidak ada yang mau menambahkan? Boleh menambah? Jika merasa kurang puas. Sudah cukup? Cukup? Yakin? Oke, kalau begitu Ibu bertanya. Boleh? Satu orang bisa sebutkan definisi dari besaran vektor. Berdiri, ya, silakan. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan memiliki nilai. Sedangkan besaran salah hanya memiliki nilai. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk melanjutkan pelajaran ini. Bagaimana perasaannya? Senang. Suka belajar dan berdiskusi?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ternyata kita sudah melewati dua dalam khusus perjalanan hingga kemarin kita sudah melakukan komunikasi, kemudian kita sudah melakukan hari ini tanggal 11 dan kita sekarang sudah memasuki tahap yang ketiga yaitu tahapan pasca vaksin. Nanti sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pasca vaksin ini adalah untuk mengevaluasi dan proses kebersamaan. Tapi di sini kita sebagai pemberian negara, tapi di sini saya memfasilitasi bagaimana untuk bisa mengerjakan dan kita melakukan sesuatu yang baik untuk negara, dan tujuannya adalah jelas menggunakan si kemudian ya sebelum saya menanyakan soal pasien yang gimana dan proses observasinya proses observasi ya prosesnya itu nggak sampai proses observasi bagaimana agak sedikit dulu karena walaupun mengajari waktu bahasa ada tapi ini ada observasi ada yang berubah jadi ada sedikit. Nah sekarang bagaimana perasaannya setelah selesai observasi? Setelah selesai observasi ya rasa kerja terus setelah melakukan kajian kita sudah berbiasa dengan berkait tidak bisa dibina sampai bisa observasi ya baik mereka mereka berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan dari saat observasi kelas terhadap kalian dari apa yang mereka sudah lakukan itu kira-kira seberapa kalian dari pembelajaran dari dari pembelajaran yang sudah dilakukan kita melakukan tadi saya merasa apa yang saya gunakan itu sudah terlaksana walaupun beberapa hal tidak ada yang kurang kalau di angkatan masing-masing 80% dan sebenarnya itu sudah terima nah kalau berdasarkan tujuan pembelajaran mereka memberikan apa yang menjadi menurut mereka apa sudah tercapai kalau untuk pembelajarannya sudah terima PMDI karena dalam pembelajaran itu saya menggunakan ada sebelumnya ada termasuk ya mulai dari motorik terus aktif ada kimia juga saya bisa lihat dari situ selain dari seperti PMDP-nya itu kalau diintegrasikan dalam bentuk lokal ternyata siswa juga itu pembelajaran dia kemudian kita akan lanjut ke makanan berdasarkan kesepakatan kita saat konservasi ya itu bagaimana menggunakan proses dengan yang konten kemudian yang kedua adalah bagaimana juga kita memfasilitasi beserta didik dalam presiden kalau menurut apa saja yang ada sudah dari dalam makanan itu diberikan kalau biasanya sangat membantu dalam proses pembelajaran yang menggunakan berbagai PR ya jadi nanti disediakan video untuk diarahkan karena ini berbasis masalah jadi nanti mereka akan membuka pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibawa untuk menyelesaikan ada solusinya ya
rata-rata sudah menentukan untuk bagian diferensiasi kontennya. Kalau untuk diferensiasi proses, mungkin saya merasa masih perlu dilakukan. Di diferensiasi proses ini kan saya melakukan juga aktivitas itu ada memiliki siswa melakukan berkolaborasi dan berinteraksi dengan temannya saat proses diskusi dan interpretasi. Di situ walaupun sudah banyak siswa yang aktif, itu masih ada beberapa siswa didik itu yang pada saat diskusi atau presentasi itu masih cenderung tidak pasti ya, masih diam, tidak bicara. Kalau organisasi juga semuanya komunikasi itu masalah sesuai yang masih kan ada yang konsultasi bisa terjadi untuk kolaborasi masih berdasarkan saya juga kita sebenarnya semua namun kita masih kita kendalanya sampai menggunakan anak-anak yang masih Yang pertama, kita sebagai manusia ya biasanya ada yang malu, ya mungkin ada yang masih malu-malu. Karena saya juga perlu masih keadaan sebaiknya yang berusaha dalam belajar. Mungkin malu-malu atau kira-kira apa yang akan diberikan kira-kira mengatasi anak-anak yang akan menambah diferensiasi apa nanti mungkin di situ siswa yang dalam proses diskusi atau presentasi kita kan untuk apa ya kemampuan menyelesaikan masalah yang ada juga nanti bisa dilihat dari produknya hasilnya mungkin dia ya berinteraksi dengan temannya berinteraksinya tapi saat menyelesaikan atau menjalankan produknya dia bisa ada aspek lain yang kita lakukan. Nah, untuk menyelesaikan atau mengaitkan dari kita maksudnya ya mereka akan mengatakan organisasi kira-kira apa yang menggunakan mereka sendiri untuk melaksanakan kedua tentunya akan belajar lebih baik dalam kehidupan untuk kegiatan pembelajaran dalam kelas jadi bukan sebagai masalah satu yang jadi lagi pengetahuannya harus lebih tinggi masyarakat lagi kemudian tentunya berdiskusi dengan pejabatnya dapat menyelesaikan atau mendapatkan ide baru untuk perbaikan masalahnya yang menghadapi. kalau biasanya kita spesifikasi apa kita di sini kita kalau dari itu bersama ada Ya, kalau sekarang kita banyak menggunakan chatnya, karena di situ banyak juga yang bagus, jadi bisa melihat berbagai macam variasi dan variasi yang bisa kita jadikan jadi bisa pikir dalam semangat pasti saling support teman kemudian mungkin bisa juga membantu satu pembelajaran dalam kelas itu kan sebenarnya pembelajaran itu kan juga harus berkolaborasi ya sama dilakukan juga mungkin bisa dalam bentuk IT nanti kurang akhir bisa demikian teman-teman kemudian itu balik ke pasien hasil
berjalan tadi itu. Kalau misalnya semuanya sudah berjalan dengan baik, kita punya menjalin. Kalau semuanya sudah terlaksana dan tercapai tadi tujuan seperti itu. Karena yang melihat proses kita itu kan aja yang sebagai diri sendiri, jadi apa ada kemudian mereka berdasarkan identitas mereka, kemudian mereka kalau akannya ya kalau itu kan terasa itu bisa karena itu ada yang berdua kemudian kita disininya hari ini bisa dilakukan itu kan ada empat seperti itu dan sebetulnya sudah melakukan ini bisa terima kasih banyak mereka menyampaikan bahwa saya